Kita mulai dengan materi yang pertama tentang struktur data. Dalam video ini, kita memiliki ide dasar tentang mata kuliah yaitu struktur data. Struktur data memiliki 3 yang terhubung di dalamnya yaitu array, matriz, linked list. Ini biasanya disebut sebagai struktur data fisik yang menentukan bagaimana data diatur di dalam memori. Maka dari itu, kita perlu mempelajari struktur data. Salah satu struktur data tersebut yaitu struktur data utama. Subjek inti untuk programmer atau IT profesional. Jadi untuk lulusan ilmu komputer sarjana, kita memiliki ini sebagai mata kuliah dan kita harus belajar sebagai programmer yang baik. Maka kita harus menggunakan struktur data dalam mengembangkan aplikasi yang kita buat. Jadi, pengertian struktur data yaitu sesuatu yang berfungsi untuk mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga implementasi atau penerapan atau pemeliharaan logika program menjadi lebih terstruktur. Di sini saya akan menjelaskan tentang array basic. Array didefinisikan sebagai kumpulan elemen data yang serupa jika Anda memiliki beberapa kumpulan bilangan bulat atau kumpulan float. Anda dapat mengelompokkannya di bawah satu nama sebagai array. Array berfungsi untuk menyimpan sejumlah data yang bertipe sama, yang terdiri atas beberapa variabel dan masing-masing memiliki elemen variabel serta memiliki nilai indeks. Cara membuat array pada plus++. Cara membuat array hampir sama seperti cara membuat variabel. Biasa bedanya pada array kita harus menentukan panjangnya isi array. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh penggunaan array. Jika kita menginginkan tipe integer, katakanlah int 5. Kemudian Anda akan mendapatkan 5 bilangan bulat. Nama array adalah A, dan semua bilangan bulat itu dapat Anda akses dengan nama A ini adalah array, dan kita mendapatkan 5 ruang bilangan bulat dan indeksnya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Jadi 5 lokasi berarti indeksnya dari 0 hingga 4. Totalnya adalah 5 spasi. Sekarang kita dapat menyimpan 5 digit. Setiap lokasi adalah bilangan bulat. Setiap lokasi integer dapat menanggap dan mengambil 2 byte. Maka total adalah 10 byte. Setiap lokasi dapat diakses dengan bantuan indeks seperti A0 sama dengan 27. Kita dapat menyimpan 27 di tempat ini. Sekarang A sama dengan 1. Jika kita ingin menyimpan sesuatu, maka kita dapat menyimpan nilai tersebut di sini. Sekarang di sini, misalkan kita ingin mendeklarasikan larik yang berukuran 5. Larik berukuran 5 akan dibuat. Semua itu terjadi dalam memori utama. Memori utama sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Salah satu dari bagian tersebut yaitu bagian kode. Di video ini saya akan menjelaskan tentang bagian kode array. Bagian kode array adalah banyaknya kode dan banyaknya tumpukan-tumpukan. Tumpukan-tumpukan tersebut akan berada di dalam bagian kode dan dengan variabel. Apapun yang dideklarasikan seperti array yang dideklarasi akan jadi dalam tumpukan bagian kode. Disinilah array akan dibuat dan itu akan dapat langsung diakses oleh fungsi utama. Dan secara langsung kita dapat menyimpan nilainya seperti yang telah
saya tunjukkan kepada Anda, kita dapat menyimpan beberapa nilai 1098665 ini. Hal berikutnya yang akan saya tunjukkan, cara mendeklarasikan dan menganalisis array. Ini adalah deklarasi array, dan bersama ini juga kita dapat menganalisisnya seperti 2, 4, 6, 8, dan 10. Seperti misalkan sebuah array B dan dibuat dalam stuk, maka akan diisi dengan nilai 2, 4, 6, 8, dan 10. Jadi ini adalah deklarasi array. Jadi for loop digunakan untuk memindai daftar elemen dalam sebuah array. Lebih sering kita menggunakan for loop untuk mengakses semua elemen array. Jadi itu kita cukup memiliki topik yang sangat besar yang disebut array, dan kita akan belajar banyak hal tentang array. Di video ini saya akan menjelaskan tentang pengertian pointer. Pointer merupakan tipe data yang berisi alamat memori dari sebuah variabel. Untuk lebih mudah memahami ini, kita akan coba membahas terlebih dahulu bagaimana bahasa pemrograman lain menyimpan nilai dari sebuah variabel. Ketika kita akan mendeklarasikan sebuah variabel atau misalkan variabel angka, bahasa pemrograman akan menyiapkan sebuah tempat di memori komputer. Tempat ini memiliki alamat yang berfungsi untuk menandai lokasi variabel tersebut. Contoh ilustrasi tipe data pointer. Bayangkan memori komputer sebagai sebuah lemari besar. Variabel disimpan di dalam setiap laci lemari. Setiap laci tentunya memiliki nomor agar mudah diakses. Nomor laci inilah yang akan disimpan sebagai pointer. Di sini kita akan belajar tentang referensi. Fitur referensi hanya tersedia di C++, bukan bagian dari bahasa C. Jadi, kita memahami tentang referensi. Referensi adalah nama panggilan yang diberikan kepada suatu variabel. Misalkan kita menggunakan fungsi main C. Misalkan juga kita memiliki variabel nama CA dan memiliki nilai 10. Jadi, bagaimana tampilan dalam memori utama? Orang adalah bagian fungsi utama di dalam bagian kode. Dan di dalam bingkai tumpukannya ada variabel yang memiliki nilai A dan dengan nilai 10. Misalkan ada beberapa kode dalam fungsi main C. Jadi, metode mendeklarasikan referensi adalah integer K adalah referensi yang dapat kita gunakan dengan nama apapun yang menggunakan R.